beberapa hal apa masukan, saran dan beberapa klarifikasi yang saya kurang jelas dari proposal ini akan saya tanyakan. Monggo Mbak Handayani silakan. Jadi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Kasiati. Selamat pagi Mbak Yeni. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Jafron Wasik Hidayat, MSc, selaku penguji 1. Kemudian yang saya hormati Dr. Kasiati, SSI, MSI, selaku penguji 2. Kemudian yang saya hormati Dr. Fuad Muhammad, SSI, MSI, selaku penguji 3. Dan yang saya hormati Profesor Dr. Hartuti Purnaweni, MPA. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil proposal penelitian yang telah saya buat. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Triandayani Sulistiawati dari Program Magister Ilmu Lingkungan Fakultas Kalapaska Sarjana Universitas Diponegoro. Nah, di sini pada hari ini saya akan memaparkan penelitian saya mengenai analisis faktor penghambat dan penggerak implementasi program Adiwiyata di SMP 1 Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kemudian penelitian saya ini dilatar belakangi dari adanya permasalahan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita. Dan permasalahan lingkungan ini juga sudah menjadi isu global sampai sekarang dan malah bertambah karena salah satu penyebabnya adalah dari manusia itu sendiri, yaitu kurangnya kepedulian terhadap lingkungan, kemudian kurangnya partisipasi dalam mengelola dan menjaga lingkungannya, dan juga rendahnya diterapkan adanya pendidikan lingkungan, dan pendidikan lingkungan itu bisa dimulai dari tingkatan sekolah. Nah, di tingkatan sekolah ini nantinya makanya pemerintah mengadakan atau menyelenggarakan yang namanya program Adiwiyata, di mana program Adiwiyata ini sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan. Selamat datang, Prof. Hartuti. Prof. Bapak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Prof. Hartuti. Ini saya tadi sudah sedikit memaparkan, Prof. Saya izin melanjutkan kembali. Kemudian tujuan dari pemerintah itu sendiri menciptakan program Adiwiyata adalah untuk menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan, di mana nanti harapannya adalah menciptakan generasi yang Pak, Bapak. Saya ucapkan selamat datang Bapak Fuad Muhammad. Ini tadi saya sudah mulai, Bapak. Saya lanjutkan. Ya. Kemudian harapan dari program Adiwiyata ini sendiri adalah menciptakan generasi yang nantinya akan peduli dengan lingkungan, kemudian dia lebih bersifat partisipatif ya, untuk mengelola lingkungan dan menjaga lingkungan.
Nah, program Adiwiyata ini tujuannya untuk diintegrasikan ke dalam pendidikan ke dalam pendidikan nasional, ke dalam sistem pendidikan nasional. Nah, di sini salah satu sekolah di Kabupaten Kudus telah melaksanakan program sekolah Adiwiyata, di mana sekolah tersebut yaitu SMP 1 Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Nah, di situ di sekolah tersebut telah melaksanakan program Adiwiyata untuk mencapai tingkat nasional. Namun dari hasil penilaian kemarin, dari penilaian calon sekolah Adiwiyata dari DLH sendiri itu menentukan beberapa indikator. Namun untuk SMP 1 Kaliwung sendiri belum memenuhi standar penilaiannya secara keseluruhan. Nah, berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor 660.1/36 tahun 2018 dinyatakan bahwa SMP 1 Kaliwungu sebagai sekolah adiwiyata perpanjangan provinsi. Nah, di sini menjadi eh, eh, pandangan saya untuk melaksanakan penelitian untuk menganalisis faktor penggerak dan penghambat dari program Adiwiyata itu sendiri. Kemudian adapun rumusan masalah dalam penelitian saya yang pertama yaitu apa saja faktor yang menjadi penggerak implementasi program Adiwiyata di SMP 1 Kaliwungu. Yang kedua, apa saja faktor penghambat yang dapat menghambat implementasi program Adiwiyata di SMP 1 Kaliwungu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi program Adiwiyata itu sendiri. Kemudian ada pun tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk menganalisis faktor-faktor penggerak yang bisa menjadi pendukung implementasi program Adiwiyata, kemudian menganalisis faktor-faktor penghambatnya, dan yang ketiga adalah bisa memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan implementasi program Adiwiyata. Kemudian dalam manfaat penelitian ini saya bagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis. Yang pertama manfaat teoritis itu sendiri bisa menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan lingkungan. Kemudian yang kedua bisa menjadi dasar pengembangan teori tentang manajemen program lingkungan sekolah, terutama terkait dengan optimalisasi implementasi program Adiwiyata. Kemudian untuk manfaat praktisnya, bagi sekolah saya sendiri atau SMP 1 Kaliwungu itu bisa menjadi faktor pendukung yang dapat diperkuat untuk meningkatkan keberhasilan program Adiwiyata serta mengidentifikasi faktor penghambat sehingga sekolah bisa melakukan perbaikan dalam pengelolaan programnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagi guru dan tenaga kependidikan, yaitu bisa memberikan masukan terkait strategi pembelajaran dan pembiasaan lingkungan. Kemudian bagi siswa, yaitu bisa menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan serta meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan lingkungan. Dan yang terakhir ada bagi pemerintah yaitu bisa menjadi bahan evaluasi dan monitoring terkait efektivitas implementasi program Adiwiyata di sekolah binaan serta dapat memberikan data empiris yang menyusun kebijakan dan pendampingan sekolah Adiwiyata khususnya di Kabupaten Kudus. Adapun tinjauan pustaka atau sumber yang saya gunakan dalam penelitian saya yang pertama terkait dengan Adiwiyata bahwa pengaruh positif program Adiwiyata itu akan berpengaruh pada ekoliterasi siswa. Nah, ini menurut Rusayati et al. Tahun 2023. Kemudian yang kedua, bahwa sekolah Adiwiyata itu bisa membantu pemerintah dalam bidang pendidikan yang berkelanjutan dan penanaman sikap peduli dan berbudaya lingkungan. Menurut penelitian dari Susilawati et al. Tahun 2020. Kemudian ada pun terkait dengan faktor penghambat dan penggerak implementasi program Adiwiyata sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.53 garis miring Men LHK garis miring Sekjen garis miring Kum titik 1 garis miring 9 garis miring 2019. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Adapun dari Purwanti,
Beliau mengamati atau melaksanakan penelitian tentang implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan. Nah, tetapi oh, itu saya screenshot dari proposal. Namun dalam penelitian Perwanti, beliau selain itu membahas tentang strategi dan timbal balik serta masih menggunakan kurikulum KTSP. Kemudian menurut Hidayat tahun 2014, beliau melaksanakan penelitiannya terkait dengan implementasi adiwiyata sekolah, budaya sekolah, dan pengintegrasian kurikulum sekolah. Namun namun perbedaannya adalah dalam bentuk program sekolah adiwiyata dan kurikulum yang masih digunakan yaitu KTSP. Kemudian dari Wana Buliandari, beliau mengamati tentang pendidikan karakter peduli lingkungan. Kemudian beliau memfokuskan hanya pada strategi yang digunakan dalam bentuk karakter peduli lingkungan, yakni menggunakan pembelajaran model AGES dan pendekatan Science Edutainment. Kemudian menurut Fua et al. Tahun 2018, beliau mengamati tentang pembentukan karakter peduli lingkungan, namun beliau hanya berfokus pada melalui pembelajaran pendidikan Islam. Kemudian menurut Fajarani et al. Tahun 2021, beliau mengamati tentang pembentukan karakter peduli lingkungan dan menumbuhkan gagasan ekoliterasi yang ditunjang melalui pembelajaran berbasis ekopedagogi. Nah, kemudian selanjutnya dari Sartibi et al. Tahun 2020, beliau mengamati tentang sekolah adiwiyata yang berkaitan dengan proses dan strategi. Tetapi menggunakan pendekatan yaitu grounded theory research. Nah, dalam hal ini tentunya ada perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penelitian yang saya lakukan berfokus pada analisis faktor penghambat dan faktor penggeraknya. Kemudian selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMP 1 Kaliwungu pada bulan April 2026. Kemudian alat yang saya gunakan untuk mengambil data yaitu lembar wawancara. Kemudian bahan yang saya gunakan untuk menghasilkan data yakni ada data primer dan data sekunder. Berikut ada contoh data primernya yaitu berupa lembar wawancara, kemudian hasil observasi partisipatif di lingkungan, kemudian data sekundernya itu ada dari data hasil penilaian CSA atau calon sekolah adiwiyata, di mana hasil penilaiannya itu sendiri diperoleh persentase yaitu sekitar 54,7% telah tercapai atau sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh DLH. Kemudian masih ada 45,3% yang belum tercapai atau nilainya masih kurang dari nilai maksimal yang telah ditetapkan oleh DLH. Kemudian selain hasil penilaian CSA, didapatkan juga data dokumentasi beserta data hasil observasi di lingkungan SMP 1 Kaliwung. Kemudian adapun teknik pengumpulan data saya yang pertama diawali dari penentuan sampel penelitian. Saya menentukan sampel penelitian itu menggunakan rumus Slovin dan eh, dari sejumlah peserta ya populasi dari sejumlah populasi yaitu berjumlah 831 orang. Saya dengan rumus Slovin saya mendapatkan 89 responden atau informan. Nah, kemudian setelah saya menetapkan sampel penelitian, Ibu. Ibu, ini kualitatif. Oh, Ibu. Oke, kemudian selanjutnya saya
mulai menyusun instrumen penelitian, di mana instrumen penelitiannya ini bentuknya adalah lembar wawancara. Kemudian setelah saya menyusun instrumen penelitian, saya mulai melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini berupa wawancara, kemudian observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini dalam bentuk pengamatan di lingkungan sekitar dan juga ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan program Adiwiyata itu sendiri. Kemudian ada dokumentasi. Kemudian setelah pengumpulan data, dilakukanlah analisis data. Nah, di sini analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan metode atau model interaktif Matthew B. Mills dan Michael Huberman yang dipadukan dengan analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT ini terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, kemudian opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Nah, ini analisis data yang akan saya lakukan berdasarkan metode Mills dan Huberman. Itu ada 3 alur, yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, di sini analisis SWOT saya integrasikan ke dalam 3 alur tersebut. Nah, yang pertama, tahapan pertama yaitu ada reduksi data, di mana reduksi data ini setelah saya melakukan pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi, kemudian dokumentasi, kemudian saya olah menjadi transkripsi data dari hasil wawancara, kemudian dilakukan coding, dan kemudian menyederhanakan dan memfokuskan data tersebut, kemudian menyeleksi informasi yang relevan, yang sesuai dengan tujuan dari penelitian, dengan saya bedakan antara S, W, dan O, dan T. Kemudian setelah itu saya bentuk dalam data yang terorganisasi atau pengelompokan sesuai SWOT tadi. Kemudian setelah dilakukan reduksi data, data akan disajikan dalam bentuk tabel identifikasi SWOT tadi dengan dibedakan antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri meliputi strength dan opportunity, kemudian faktor eksternalnya meliputi weakness dan threats. Kemudian setelah itu menghubungkan antara faktor untuk memperoleh pola hubungan antara SWOT menjadi faktor pendukung dan penghambat adiwiyata. Kemudian yang terakhir yaitu ada penarikan kesimpulan. Saya melakukan interpretasi data berdasarkan hasil matriks SWOT yang sudah saya buat tadi ketika di penyajian data. Kemudian setelah itu, nah ini yang ini hasil yang diharapkan itu yang pertama bisa memberikan rekomendasi strategis peningkatan implementasi adiwiyata, kemudian sebagai kontribusi ilmiah pada pengembangan literasi lingkungan di sekolah, dan yang terakhir adalah sebagai data komprehensif faktor penghambat dan penggerak adiwiyata di SMP 1 Kaliwungu. Oke, sekian presentasi seminar proposal penelitian dari saya. Saya mengharap mungkin banyak kekurangan dari seminar proposal saya. Saya berharap saran dan masukan dari dosen penguji dan dosen pembimbing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu juga ada apa yang cuma yang perlu kita pastikan terkait dengan figur ketua adat tadi. Kalau di sini kalau kiai itu pengetahuan kemudian baik-baiknya berbagai macam istilahnya model dasar yang berkaitan itu sudah sangat jelas. Artinya mudah-mudahan seperti itu lagi. Saya juga belum tahu apakah memang ketua adat di sana pengetahuan banyak dengan perspektif wacana dan sebagainya. Halo.
Prof. Tuti. Halo, Jackson. Nggih, Pak Jafron. Sudah sudah masuk ke ruangan suaranya. Sudah bisa didengarkan. Nggih, Bapak, Nggih, sudah. saya sudah dibagikan waktunya untuk saya. Belum. Pripun Bapak? Waktunya sudah diserahkan untuk giliran saya. Nggih. Sudah. Nggih, Bapak. Nggih. Sudah. Baik. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hartuti yang kita hormati, Pak Fuad, juga Bu Kasyati, dan tentunya Ibu atau Mbak Tri Handayani. Nggih, Bapak. Kita sampaikan selamat, sudah mencapai 1/8 untuk pengajuan proposal dan sudah direpresentasikan dengan baik. Saya mohon maaf, ini ada di forum sosialisasi UTBK, jadi tamunya banyak. Dosen-dosen juga pada nguji di ruangan, jadi agak semrawut suaranya. Mohon maaf. Jadi untuk ujian kali ini mungkin saya tidak terlalu banyak, karena memang nanti masih ada penguji yang Bu Dr. Kasyati, moga-moga nanti bisa menggenapkan begitu lebih seksama. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama berkenaan dengan redaksi, secara struktur dari penulisan. Jadi untuk redaksi, saya kira masih ada yang harus dipenuhi secara formal, yaitu misalnya halaman pengesahan. Itu belum ada. Kemudian juga abstrak, ini belum kelihatan. Ya, nanti disempurnakan. Kemudian untuk pengetikan juga masih banyak yang masih harus dikoreksi lagi ya. Minta bantu koleganya, saudara atau mungkin keluarga untuk membaca sekilas saja. Nanti kalau sudah dibantu bacakan kan bisa dicapai koreksi-koreksi yang sifatnya tipu-tipu. Gitu, nanti bisa dibantu. Jadi sedikit untuk judul. Jadi judul itu jadi sesuatu yang akan diungkap nantinya ya. Dalam arti ada judul, ada fenomena tantangan dan peluang ya. Tadi Mbak tadi menyebutnya apa namanya? Keterbatasan dan coba tampilkan datanya. Ditampilkan judulnya Mbak. Judul dulu. Ya, ada faktor penggerak dan faktor penghambat. Ini kalau dirinci kan akan muncul di tujuan ya. Nah, sementara di metodologi sama mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan penggerak. Nah, ini kesan saya itu kok hasilnya sudah muncul meskipun masih di latar belakang. Jadi itu seolah-olah sudah ada hasil di situ. Terlebih dengan adanya pernyataan di latar belakang ya, di kerangka pikir itu sudah muncul. Bentar, ini saya bukakan. Bentar, saya megang 3 device. Di kerangka pikir itu mengupayakan predikat adiwiyata nasional, namun mengalami kendala. Jadi ada
tantangannya, seperti rendahnya partisipasi warga sekolah. Lah ini kan seperti sudah hasil, Oh, J. ya kan? J. Nah ini data ini sifatnya sekilas, ada indikatornya, ada data-data awalnya, atau memang ini sebenarnya saya khawatir ini sudah hasil yang kelak nanti diuraikan dan dianalisa secara seksama di hasil dan pembahasan gitu. Gimana ini? Jadi begini Bapak, untuk SMP 1 Kaliwungu itu sendiri kan merencanakan untuk bisa maju ke tingkat nasional. Hanya saja terkendala dari beberapa indikator penilaian CSA yang belum memenuhi standar penilaian dari DLH. Nah, sehingga saat ini posisinya masih tetap sama di Adiwiyata tingkat provinsi, Bapak, seperti itu. Nah, Jadi yang mengungkapkannya di latar belakang ya harus lugas bahwa masih ada kendala dalam bentuk poin-poin yang tadi disampaikan itu, sehingga tidak memberi kesan bahwa itu sebagai hasil. Kalau ini kan sudah menjas bahwa partisipasi warga sekolah masih rendah. Ya, jadi nanti lebih disembunyikan dahulu. Hasil ini disembunyikan dalam bentuk data atau fakta, entah itu kualifikasi akhirnya yang bertahun-tahun atau beberapa kali pengajuan masih belum bergerak dan sebagainya, itu lebih diungkapkan. Oke, Bapak, siap. Bisa diterima ya? J, Bapak, terima Jadi kasih. kalau pernyataan rendahnya partisipasi itu sebagai hasil akhir ini, bahwa nanti ada kesimpulan bahwa partisipasi masih rendah. Oke, siap Bapak. Oke, jadi di sini terkesan bahwa indikatornya apa ini yang mau dipakai untuk mengatakan bahwa itu faktor penggerak, faktor penghambat, itu masing-masing indikatornya apa? Jadi saya itu nanti akan menganalisis berdasarkan Atau faktor penggerak dulu aja satu-satu. Oke, Bapak. Jadi faktor penggeraknya itu sendiri seperti komitmen sekolah, dan dari kalau komitmen sekolah, kemudian ada di bagian Komitmen sekolah. ya. Nah, terus komitmen kemudian sekolah itu nanti diukur atau diidentifikasinya menggunakan perangkat apa? Jadi Bahwa saya itu memakai, menjadi faktor penghambat atau faktor pendorong. Oke, Bapak Maternon. Jadi saya memang memakai lembar wawancara mendalam, Bapak. Jadi nanti melakukan wawancara. Nah, di wawancara tersebut nanti ada beberapa pertanyaan yang seputar terkait dengan indikator-indikator yang belum tercapai secara maksimal, seperti itu. Jadi acuannya nanti adalah angka-angka kritis ya, angka-angka target, angka-angka. Misalnya apa? Gambaran angkanya. Digit sedikit. Bapak, mohon maaf. Misalnya dalam hal yang terakhir tadi itu, acuanmu nanti menggunakan indikator apa? Menggunakan panduan atau referensi apa bahwa itu sudah mendukung atau sudah menjadi faktor pendorong dan sebagainya, gimana? Oke, jadi saya menganalisisnya dari data penilaian CSA dari DLH, itu kan ada beberapa indikator. Nah, di situ ada nilai maksimalnya. Kemudian untuk yang lembar wawancara itu saya sesuaikan dengan indikator-indikator itu dari masing-masing indikator tersebut, Bapak, pertanyaannya. Oke, jadi yang menjadi acuan nanti indikator yang dari DLH ya. Oke, Ya. gitu, Pak. Untuk indikator ini ada di referensi atau di tinjauan pustaka begitu? Kalau indikatornya ada di
bagian analisis data Bapak, di bagian metodologi penelitian. Di metodologi. Itu Bahwa nanti akan menjadi sandaran atau untuk kualifikasi bahwa itu sudah melebihi angka target atau sesuai dengan arahan di yes. pedoman itu bisa dipakai. Nggih. Baik. Jadi selain angka tadi, untuk pendorong apa faktor apa lagi? Kan harus terangkum di semuanya nanti di kuesioner atau di panduan wawancara. Iya, jadi ada Faktor di penggeraknya. nggih. Jadi nanti dari hasil wawancara itu nanti saya petakan mana yang termasuk dalam faktor penghambat dan faktor penggeraknya. Seperti itu, Bapak. Sorry, agak terputus-putus. Dipetakan untuk setiap indikator yang akan dipilih. Oke, dipetakan dari hasil wawancara tersebut saya petakan ke dalam mana yang termasuk dalam faktor pendorong atau faktor penggerak dan mana yang termasuk dalam faktor penghambatnya. Seperti itu. Jadi nanti diterjemahkan ke dalam beberapa pertanyaan begitu ya, beberapa panduan wawancara. Iya. Jadi untuk penghambatnya, faktornya apa saja? Ini Bapak, mohon maaf. Untuk faktor penghambat, untuk faktor penghambatnya itu ada di bagian sarana prasarana, Bapak, sarana prasarana, kemudian ada di partisipasi dari warga sekolah sendiri, kemudian ada di bagian pengelolaan sampah itu masih kurang, kemudian ada di bagian evaluasi dan monitoring itu belum dilakukan secara berkala. Misalkan di standarnya itu harus 3 kali dalam 1 tahun, namun di sekolah saya itu hanya 1 kali seperti itu. Oke, jadi itu nanti yang penting jadi acuannya ada tiga kali gitu kan. Gunakan acuan 3 kali, sementara sekolah baru melaksanakan 1. Itu sebagai hasil ya, sekaligus ya nanti ya metodenya menyatakan 3 kali, tapi nanti sebagai hasil masih ada baru 1 kali. Baik, jadi untuk pelaksanaan seperti itu nanti idealnya sebatas menempuh harapanmu, hipotesamu, sekedar memenuhi persyaratan atau ada kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa dijadikan angka tambahan dari sisi hipotetiknya. Kalau dari saya memang harapan saya sekolah saya itu bisa SMP 1 Kaliwungu itu bisa mencapai penilaian yang maksimum. Nah, sehingga nanti kan bisa menjadi rekomendasi bisa menjadi rekomendasi ilmu ya Bapak ya. Maksimum itu sekedar sesuai angka sesuai angka standar atau melebihi angka standar yang dimaksud maksimum? Setidaknya bisa mencapai standarnya Bapak, standar yang ditetapkan oleh penilaian dari DLH tersebut. Jadi optimum gitu ya, bukan maksimum. Kalau maksimum kan ada banyak kelebihan-kelebihan. Nah maksud saya kalau memang ditarget maksimum berarti kan harus ada poin lebih, harus ada indikator-indikator tambahan. Itu ya. Ya termasuk indikator-indikator itu harus kelihatan di kerangka pikir. Ya, di kerangka pikir tadi ada faktor pendorong itu dibagi lagi apa saja indikator yang akan dipilih, faktor penghambat diidentifikasi apa saja. Tadi sudah disinggung, misalnya sarpras, partisipasi, pengelolaan sampah itu dicantumkan, ditampilkan di kerangka pikir. Ya, ini di belakang muncul tadi disampaikan ada SWOT. SWOT itu untuk memenuhi tujuan yang mana? SWOT itu untuk menganalisis, jadi untuk memilah antara faktor internalnya dan eksternalnya, manakah
misalkan dari faktor internalnya sendiri. Nah, itu nanti saya petakan dari faktor penggerak dan penghambatnya, Bapak. Jadi saya masukkan atau integrasikan ke dalamnya. Nah, bagaimana caranya dari faktor internal eksternal terus dipilah-pilah menjadi penghambat dan pendorong itu gimana nanti? Oke, jadi apa namanya faktor internal itu tadi sendiri kan dari SWOT itu kan ada di bagian kekuatan dan juga peluang ya Bapak ya. Nah, itu Artinya misalkan untuk menjadi contohnya faktor pendorong itu kan bisa internal, bisa komponen internal, bisa komponen eksternal. Begitu. nggih, nggih. Jadi misalkan seperti komitmen sekolah itu kan termasuk dari faktor penggerak nggih, Bapak nggih. Nah, Ya itu bisa dimasukkan ke penggerak, dalam bisa penghambat. Kalau itu nggih. Nah, optimistik positivisme ya bisa penggerak. Tapi kalau skeptisme misalnya tidak ada semangat, tidak ada pendorong infrastruktur atau pendukung yang lain ya menjadi penghambat. Nah, bagaimana nanti memilahnya bahwa itu dari internal eksternal bisa bergeser menjadi pendorong, penggerak dan penghambat. Jadi begini Bapak, misalkan seperti komitmen tadi. Nah, dari hasil wawancara, misalkan dia hasil wawancaranya itu menunjukkan bahwa pertanyaan yang terkait dengan komitmen sekolah itu sudah menyatakan mau melaksanakan program Adiwiyata dengan secara baik. Nah, itu bisa saya masukkan ke dalam analisis data saya. Seperti itu, Bapak. Iya, terus itu jatuh sebagai statusnya pendorong dan penghambat itu nanti diuraikan ya lebih detail ya, biar kita juga bisa paham. Ini Bapak diuraikan di dalam. Jadi dari internal eksternal itu terus digeser menjadi dua penghambat atau pendorong itu kan terus ada rasionalnya, ada logikanya bahwa oh ini termasuk faktor pendorong. Ya ibaratnya sama-sama sarana prasarana, tapi kalau didukung kan berarti menjadi faktor pendorong. Tapi kalau ternyata ada hambatan-hambatan kan menjadi faktor yang mengganggu atau penghambat. Jadi Jadi Bapak. harapannya itu nanti jelas mekanisme untuk mentransformasi dari indikator SWOT, indikator eksternal internal menjadi ke penghambat pendorong. Baik. Yes. Ini Bapak, matur Jadi nuwun. untuk data yang lain nanti ini mestinya juga ada ya kondisi umum dari sekolahan. Yang tadi disebut capaiannya kurang itu ada di mana? Sebagai SMP 1 Kaliwungu itu kan ada kinerja adiwiyatanya sejauh ini. Akan dijadikan hasil atau akan dijadikan kondisi saat ini? Akan saya jadikan kondisi saat ini, Bapak. Kalau kondisi saat ini berarti given. Kalau sudah given berarti masuknya di tinjauan pustaka. Sehingga kita juga tahu bahwa oh ternyata kelemahannya di sini, penghambatnya di sini. Sehingga nanti dengan adanya inovasi atau dengan adanya arahan-arahan dari Mbak Tri itu bisa menjadi meningkat gitu. Oke. Gimana? Jadi Ini kondisi Bapak, umum atau menjadi hasil? kalau saya memang dari kondisi umumnya, maksudnya kondisi saat ini dari SMP 1 Kaliwungu seperti itu, Bapak. Jadi saya jadikan acuan seperti itu. Nah, sudah muncul ya di latar belakang di tinjauan pustaka, sorry. Sudah ada di proposal Sudah, saya, Bapak. sudah dicantumkan ya skor dan angka-angka yang menjadi acuannya atau pernyataan general saja. Yang saya masukkan indikatornya saja, Bapak, yang menjadi indikatornya, Nah, yang harus paling saya tidak kan analisis. kita diajak omongan mengenai kinerja
Adiwiyata itu kan ya ada gambarannya bahwa ada kekurangan, ada bagian yang lemah dan sebagainya kan kita juga perlu tahu. Nggih. Nggih Bapak, Bisa dimasukkan di kondisi umum Nggih. kalau itu dianggap given, tetapi juga bisa masuk di hasil sebagai kondisi awal. Itu bisa. Jadi nanti terserah monggo dengan pembimbing. Tapi ciri khasnya kalau sudah menjadi hasil itu harus ada pembanding, harus ada referensi, harus ada diskusi atau kritisi. Jadi apakah kinerjanya secara umum SMP 1 Kaliwungu itu sudah sesuai atau sudah normatif normal atau memang secara umum masih banyak kekurangan-kekurangan. Itu jadi dari hasil itu bisa dikritisi terlebih dahulu bahkan sebelum Mbak Tri itu menyampaikan poin-poin yang bisa dikembangkan atau dimaksimalkan atau diinovasi. Baik Bapak. Baik, jadi untuk Adiwiyata sendiri semangat gimana sih? Silakan Gimana? disampaikan. Gimana Semangat Bapak? atau fokusnya Adiwiyata itu tujuannya bagaimana? Fokusnya Adiwiyata kalau di SMP 1 Kaliwungu kemarin kan memang itu nggih Bapak sudah diprogramkan bisa mencapai standar nasional. Kemudian bisa nanti bertambah lagi ke sekolah Adiwiyata Mandiri. Namun ketika di Adiwiyata Nasional itu kan kami sudah mengerjakan atau menyelesaikan indikator-indikator yang harus dicapai. Namun terkendala yaitu ada beberapa indikator yang memang belum memenuhi standar penilaian dari DLH itu sendiri. Ya, termasuk tadi ya sarana prasarana, Itu masih ada kekurangan-kekurangan. partisipasi. Itu kekurangannya angkanya skornya rendah atau memang itu dalam bentuk catatan yang ada di dokumen? Untuk nilainya sendiri memang sudah tertampil Bapak. Jadi misalkan skor maksimal di DLH itu sendiri misalkan 5. Nah, kemudian di SMP 1 Kaliwungu itu ada yang mencapai hanya skor 2 atau 1 bahkan atau 3 seperti itu Bapak. Jadi masih ada yang kurang. Jadi nanti Mbak Tri akan mengimprove poin-poin yang menjadi kelemahan sehingga bisa mencapai setidaknya angka-angka yang optimal gitu aja ya. Iya betul. Total nilai yang bisa ditarget berapa secara hasil saat ini, kondisi saat ini? Kemarin tuh total nilainya dari beberapa indikator itu ada 64. Kemudian sementara untuk mencapai optimal atau mencapai lolos status nasional, kemarin hasil dari capaiannya itu kurang lebih sekitar masih 29 poin. ya 29 poin ya, jadi masih banyak yang bisa diimprove atau diberi masukan. Jadi saya secara umum sih memang belum mencermati ya komponen-komponen apa yang mestinya bisa diimprove dan nanti terus diterjemahkan ke dalam poin-poin wawancara. Nah ini jangan-jangan bicaranya sarana prasarana lemah, tapi sesungguhnya dari sekolahan sendiri mungkin secara fasilitas yang memang sangat jauh sehingga nanti harus diinovasi atau dikembangkan. Misalnya itu termasuk isu-isu lingkungan, isu-isu penghijauan dan penanaman gitu memang masuk menjadi komponen di sekolah. Jadi seperti isu-isu seperti itu kan nantinya diimplementasikan dalam itu Bapak kurikulum nantinya. Kurikulum, tapi kan juga tetap harus ada sarana prasarana. Misalnya petak-petak tanam atau greenhouse atau apa gitu ada menjadi kebutuhan. Kalau greenhouse memang sudah ada Bapak, cuma memang ya, pengelolaannya mungkin yang masih kurang
di sekolah Oke, tersebut. berarti Iya. nanti ada harapan Mbak Tri untuk bisa memaksimalkan komponen-komponen yang masih lemah termasuk secara organisasi dari sisi yang mendorong untuk menggerakkan lagi itu loh pendorong atau motivasi dari figur-figur di sekolah. Jadi itu Nggih. ada harapan. Cuman itu memang harus dipetakan terlebih dahulu. Harus diinterpretasi dari angka-angka indikator, dari angka-angka penilaian itu ke dalam poin-poin materi wawancara. Jadi jangan sampai nanti lepas bahwa suatu indikator ternyata tidak bisa dicapai informasinya, terus nanti kita mengambil jawaban atau mengambil data dengan tidak akurat. Nggih, Mbak. Baik. Selain dari sarana prasarana yang mungkin bisa diimprove, potensinya apa? Di SMP 1 Kaliungu selain Hmm, sarana prasarana itu Bapak, kurangnya pengetahuan guru untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan itu ke dalam RPP. Itu masih oke. Berarti memang diperlukan kerjasama gitu ya intinya nanti dengan pendidikan tinggi untuk membenahi rencana pembelajarannya gitu misalnya kan gitu. Jadi bagaimana menerjemahkan aspek-aspek lingkungan tadi menjadi langkah-langkah yang sifatnya monggo sekejap dulu Agus. Sewu. Iya. Jadi nanti akan lebih mudah dari sisi targetnya dengan memetakan masing-masing poin yang ada di sana ke dalam bahasa wawancara. Yeah, nggih, baik Bapak. gitu. Jadi untuk kerangka pikir yang poin yang pertama itu masalahnya harus kelihatan, masalahnya apa, lemahnya di mana nanti dan sebagainya. Terus ditampilkan juga indikator-indikator yang akan menjadi fokus untuk pendataan. Yang kedua terkait dengan tujuan, ini nanti secara tujuan itu harapannya ya nanti melalui suatu analisa akan ketemu faktor pendorong dan penghambatnya. Jadi jangan ditampilkan hasilnya bahkan masih di latar belakang. Jadi harus kita simpan di eman-eman dulu. Di situ nyatakan saja ada kendala secara umum. Gitu. Nggih, baik Bapak. Ya, ya. Saya kira sementara itu dulu karena ini juga sibuk sebelah juga pada kelas ada online. Jadi nanti sih sambil mengikuti saya sambung-sambung saya tambah-tambah untuk beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Terima kasih begitu, Prof. Nggih, Pak. Monggo, Prof. Untuk sementara itu dulu. Baik Bapak, terima kasih Pak Jafron. Kembali, Mbak. Dipersilakan Pak Fuad atau Prof ini yang mewakili ketua. Ketua ini lagi ubiak. Ada saya di sini ikut online Prof Harsuti. Panjenengan ketuanya mempersilahkan Bu. Aku nggih. ketuane tapi wong duwe gawe ning kene-kene ngono. Maklum. Nggih. Mungkin saya bantu nggih Pak Jafron. Mohon maaf. Yo nggih, matur Nggih, suwun. nggih, terima kasih. Nggih, mohon maaf ini tadi sudah Pak Jafron yang bisa Nyambi. didengar suara saya Penyambi. Mbak Handayani, Mbak Tri Nggih. Handayani. Bisa Ibu nggih? saged, Oke, nggih, baik. saged. Ya, terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan banyak masukan, saran, dan pertanyaan dari Pak Jafron. Selanjutnya saya akan menambahkan juga saran masukan dan beberapa pertanyaan. Izin nggih Prof Hartuti, saya menyampaikan saran masukan untuk Mbak Tri Handayani. Baik Mbak Tri,
Selamat G, sudah sampai pada tahapan seminar proposal pada pagi hari ini. Namun Terima kasih. demikian, G, masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dari proposal yang diajukan ya. Tadi Pak Jafron sudah memulai dari tulisan ya, abstrak belum ada, lembar pengesahan belum ada, tolong nanti dilengkapi. Kemudian penulisan halaman juga sama kan ada ya, aturan penulisannya mana yang harus diberikan angka Romawi untuk halaman, mana yang bukan angka Romawi, nanti tolong dilihat panduannya ya. Kemudian penggunaan kata serapan ekoliterasi itu tidak konsisten gitu ya. Ada yang ekoliterasi masih dalam bahasa Inggris, ada yang ditulis dalam bahasa Indonesia tapi ekonya literasinya itu biasa dalam ejaan bahasa Indonesia, ekonya pakai C. Nah, tolong dikonsistenkan ya Mbak cara penulisannya. Kemudian penulisan sitasi juga sama, coba nanti diperiksa lagi sesuaikan dengan aturan penulisan dari Pasca atau dari MIL. Penulisan sitasi yang benar bagaimana, penulisan et al bagaimana, penulisan daftar pustakanya seperti apa, begitu nggih. Coba nanti disesuaikan dengan aturan-aturan penulisan yang ada. Oke, kemudian ya itu untuk perbaikan penulisan. Kemudian saya mulai dari latar belakang dulu atau pendahuluan ke latar belakang dulu nggih. Nah, kalau sekolah adiwiyata itu definisinya apa ya Mbak Handayani? Sekolah adiwiyata definisinya adalah sekolah adiwiyata itu kan merupakan suatu program pemerintah, Ibu. Suatu program pemerintah di mana tujuannya itu yaitu untuk menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan dan peduli terhadap lingkungan seperti itu. Di berbudaya lingkungan begitu ya. Oke, apakah ada nggak perbedaan antara sekolah dengan status adiwiyata dengan non adiwiyata? Kalau berdasarkan beberapa penelitian itu perbedaannya kalau sekolah yang sudah adiwiyata dengan non adiwiyata itu ada terletak di siswanya, Ibu. Nah, kalau di yang sekolah adiwiyata itu dia memiliki generasi yang mempunyai ekoliterasi lingkungan yang tinggi. Kemudian kalau yang non adiwiyata itu untuk pengetahuan tentang lingkungan itu sangat minim seperti itu. Ekoliterasi yang tinggi itu indikatornya apa untuk siswa, Mbak? Ekoliterasi untuk siswa ada beberapa indikator. Pertama itu terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan, gitu. Contoh yang nyata apa nih kepedulian terhadap lingkungan? Misalkan seperti pembuangan sampah, buang sampah pada tempatnya, Kalau misalnya ada sampah yang lewat kantin, kemudian sampah plastik atau sampah kertas dibuang sembarangan gitu, mungkin ada siswa lain yang tergerak untuk mengambil seperti itu, juga bisa dimasukkan ke syarat-syarat sekolah adiwiyata ya. Oke. Kemudian sepenting apa sebuah sekolah itu mendapatkan status sekolah adiwiyata? Nah, itu tadi terkait dengan kebiasaan, Ibu, kebiasaan terhadap lingkungan. Artinya untuk saat ini kan memang masih banyak orang yang sangat minim sekali pengetahuannya terhadap lingkungan, sehingga bisa menyebabkan
karena acuhnya terhadap lingkungan bisa menyebabkan kerusakan dari lingkungan itu sendiri. Nah, makanya penting sekali kalau kita mengetahui tentang pendidikan lingkungan. Dan pendidikan lingkungan itu bisa diintegrasikan ke dalam sekolah seperti itu melalui kurikulum sekolah. Ya, oke. Berarti nanti ini terkait dengan pertanyaan saya tadi yang sudah dijawab oleh Mbak Andayani. Di bagian pendahuluan, terutama di latar belakang ya, ini saran saya coba nanti di ditambahkan gitu ya, ditambahkan urgensi dari status sekolah adiwiyata. Apa sih yang membedakan dari sekolah dengan status non adiwiyata? Gitu ya, sehingga nanti eh, di bagian akhir dari latar belakang itu eh, dituliskan di situ mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan gitu ya. Jadi mungkin mulai dari kepedulian warga sekolah gitu ya, dari yang yang mungkin bisa diambil dari penelitian sebelumnya, atau mungkin sudah ada laporan dari SMP ya, SMP Kaliwungu ini ya Mbak, SMP Iya. Kaliwungu Kudus gitu ya, di tahun sebelumnya tidak masuk ke dalam kriteria adiwiyata gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Jafron tadi, kendalanya apa? Nah, dituliskan di latar belakang ini. Jadi kami ya penguji atau nanti pembaca itu mendapatkan gambaran yang jelas. Oh, arah penelitiannya itu mau seperti ini. Ya, jadi dari lingkup mungkin dari lingkup apa lokal atau global lokal gitu ya, kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan sekolah itu sedalam apa atau sejauh mana sih gitu ya. Nah, kemudian kenapa penting sekali atau urgent sekali ini sekolah mendapatkan status adiwiyata ini? Itu apa bedanya dengan yang non adiwiyata gitu ya. Nah, kemudian oke, apakah di latar belakang sudah disampaikan novelty atau kebaruan dari penelitian ini? Kalau di latar belakang di proposal sudah Ibu, cuma yang di Belum? presentasi belum. Oh ya, oke, nanti. Oh sudah ya, berarti Sudah. oke. Apa Mbak kebaruan dari penelitian ini? Kalau kebaruan dari saya itu kita dapat mengetahui apa saja sebetulnya yang menjadi faktor penggerak dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan dari program Adiwiyata itu sendiri, Prof. Apa? Yang Ibu? sebelumnya belum pernah ada ya, atau belum pernah dilakukan, atau belum pernah dipublikasi, begitu. Oke, iya. Oke, baik. Kemudian saya langsung ke metode aja. Untuk tinjauan pustaka saya juga sudah membaca. Oke, ke metode. Tadi sudah banyak dibahas Pak Jafron ya, mengenai metode juga, kerangka berpikir juga gitu ya. Nanti coba Oke. dicek yang bab 2 itu telaah pustaka atau tinjauan pustaka. Sesuaikan aja dengan aturan penulisan ya yang ada di Pasca atau di Magister Ilmu Lingkungan. Oke. Kemudian di metode penelitian. Nah, oh ya, tadi di pendahuluan itu ada tabel satu-satu ya Mbak. Yang apa itu daftar ada guru, ada siswa, ada apalagi partisipan gitu ya kayaknya di tabel satu-satu itu. Itu Oke. kalau saran saya pindahkan saja ke metode itu nanti keterlibatan warga sekolah itu nanti yang mau diberikan apa wawancara atau semacam kuesioner atau apa? Oke, saya ah, membuatnya lembar wawancara, Ibu. Oh lembar wawancara, oke Oke. ya. Nanti di metode ini wawancara ini diberikan kepada siapa saja? Kalau lembar wawancaranya saya tujukan pada kepala sekolah yang pertama, Kepala kemudian sekolah, kepada guru, ya, guru kemudian ini apakah semua guru atau guru dipilih begitu? hanya dipilih hanya beberapa sampel, Ibu.
Oh, beberapa sampel. Perwakilan Nggih, berarti ya. perwakilan nggih. Sudah Kemudian ditentukan berapa sampelnya, berapa su- orang guru yang mewakili nggih, supaya sampun. oke sampun. Berapa Nggih, Mbak kira-kira guru yang kalau dia nggih, kalau dari guru saya hanya memilih 4 orang atau 4 informan. Kemudian kalau dari siswanya itu sendiri, saya ambil dari perjenjang kelas, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Masing-masing kelas berjumlah 27 orang atau oke, informan. oke. Seperti itu. Kemudian tenaga non pendidik ada nggak yang juga diwawancara nantinya? Oke, nanti ada perwakilan 1 karena jumlahnya tenaga non pendidik itu kan 4. Nah, saya Oh, hanya mengambil 1. oh hanya satu. Sifatnya. Itu Oke. sudah mewakili ya. Tadi guru 4, kemudian kepala Pendidik. sekolah, tenaga pendidik hanya diambil 1. Itu menurut Mbak Handayani dari kalau nanti diolah secara statistik, apakah itu sudah mewakili sampel-sampel tersebut? Kalau dari jumlahnya secara keseluruhan, kalau Ya, non pendidik itu ada 4 orang. Nah, oke. tadi kebetulan ada ini Ibu ada saran dari Prof untuk Iya, memasukkan semua. ya. Karena Oke. kalau 4 hanya diambil 1 kok kayaknya kurang mewakili ya. Kalau Iya, guru-gurunya banyak ya mungkin ya jangan 4 lah ditambah sampelnya begitu ya. Coba oke, nanti siap. ditambah lagi karena kan semakin banyak data atau keterlibatan responden itu harapannya kan data yang kita peroleh itu nantinya bisa valid begitu ya. Tolong Oke. nanti dipertimbangkan kembali. Kemudian eh, daftar pertanyaan wawancara itu kan mestinya peneliti harus menyusun nih daftar daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaannya ini untuk masing-masing responden atau informan baik dari kepala sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa maupun tenaga non pendidik ini apakah sama daftar pertanyaannya atau berbeda? Mungkin kepala sekolahnya itu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebijakan, sarpras gitu ya. Untuk guru beda lagi, untuk siswa beda lagi atau bagaimana? Karena saya lihat saya cari dari depan sampai belakang kok tidak ada misalnya contoh pertanyaan nih yang akan diajukan ke responden A, B, C gitu. Oke. Mohon izin Ibu, Ya, untuk lembar wawancaranya itu berbeda. Ya, mungkin ada beberapa poin yang sama, tetapi konteksnya mungkin berbeda. Nah, eh, lembar wawancara saya sudah saya letakkan pada bagian lampiran di proposal penelitian lampiran saya. di halaman berapa nggih Di kok saya halaman terakhir. oh Di halaman terakhir setelah C. dafus nggih setelah toh oh yang dikirim ke saya nggak ada Mbak. Yang dikirim ke saya terakhir halaman 30 itu di daftar pustaka. Jadi saya nggak bisa melihat apa namanya daftar pertanyaan untuk misalnya kepala sekolah seperti apa, untuk responden ya secara umum seperti apa. Ya maaf saya nggak menerima ininya. Oh ini yang ada di mana itu di PPT ini ya. Ini salah satu contohnya Oke. saya screenshot Ibu mohon Oh ya, izin. ya berarti sudah disiapkan pertanyaannya. Oke, sudah. Nah, barangkali boleh tahu pertanyaannya di seputar apa? Karena kan itu nanti yang akan dirangkum, kemudian yang menjadi data kan, Mbak. Oke, betul sekali. Jadi pertanyaannya itu saya mempertimbangkan dari hasil penilaian CSA itu tersebut. Nah, dari situ saya ambil beberapa pertanyaan yang mana yang masih belum mencapai hasil maksimal seperti itu. Misalnya apa? CSA yang nilai dari CSA yang tidak mencapai nilai maksimal, yang belum mencapai nilai maksimal itu
seputaran apa? Misalkan salah satu contohnya itu pada kepedulian terhadap lingkungan tuh, contohnya di situ tanyanya adalah keterlibatan misalkan Bapak Ibu guru dalam penyusunan rencana gerakan PBLHS misalkan seperti itu. Oke, Untuk seperti itu untuk nggih. capaiannya kan Jadi, masih kurang. oke. Kalau mengenai sarana prasarana di sana, apakah sudah memenuhi untuk kategori misalnya nanti dinilai menjadi sekolah adiwiyata, misalnya jumlah tempat sampah, kemudian penanganan limbah sampah sekolah, kemudian ruang terbuka hijau atau ya penghijauan di sekolah itu sudah memenuhi semua kah? Masih kurang itu Masih kurang. Nah, apakah itu nanti juga menjadi dimasukkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan? Nggih, masuk dalam pertanyaan. Salah satu. Oke, nah berarti satu responden ini tolong dipikirkan juga ya Mbak ketika nanti wawancara ini mungkin apa ya berapa jumlah pertanyaan yang akan diberikan untuk satu orang responden dan apa data-data yang diperlukan nantinya apa kalau bisa masuk ke dalam poin-poin pertanyaan itu atau terwakili di dalam poin-poin pertanyaan itu gitu ya Mbak. Oke, nah kemudian olah datanya bagaimana? Cara mengolah data ketika nanti karena di proposal itu belum tertuliskan secara jelas bagaimana cara mengolah data ini nanti. Ini kan berarti kualitatif ya? Ini kualitatif. Ya, oke, kualitatif. Bagaimana nanti cara mengolah data ini? Jadi untuk pengolahan data itu kan saya memakai metode Mills dan Huberman. Mills dan Huberman itu ada 3 alur. Ya, Yang pertama itu tahapan reduksi data. Jadi reduksi data nanti akan dilakukan pengelompokan sesuai dengan misalkan ini faktor yang menjadi faktor penghambat, ini yang menjadi faktor penggeraknya seperti itu. oke. Nah, Itu apakah ada, mohon maaf saya potong, apakah ada scoring misalnya? Misalnya nih ya, ada pertanyaan mengenai ketersediaan tempat sampah gitu. Nah, itu misalnya jumlahnya berapa gitu. Nah, kalau jumlahnya sekian, range sekian sampai sekian, skornya sekian gitu. Kemudian penghijauan, banyak sedikitnya pohon yang ada di lingkungan sekolah itu pohon tinggi, pohon sedang, herbal gitu. Apakah itu ada scoringnya atau seperti apa? kalau scoring saya tidak menerapkan scoring, cuma itu saya hanya mengelompokkan ke dalam tadi nggih, Ibu nggih apa ke dalam kelompok internal dan eksternal menggunakan SWOT tadi. Berarti Seperti nanti tampilan datanya apa? Analisis SWOT begitu? nggih, deskriptif. Deskriptif. Oke, deskriptif. Oke, deskriptif ya. Sampai. Nggih. Oke. Biasanya kan ada ini nggih, eh, apa itu total nilainya berapa gitu itu nantinya ada nggak? Tidak ada. Jadi Oh, nanti tidak ada. nggih, terkait dengan apa namanya hasil wawancara saja seperti itu. Oh, hasil wawancara. Kemudian nanti dideskripsikan ya, di Nggih, hasil begitu saja dan nggih. dibahas gitu ya. Iya. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Nah, mungkin nanti kalau ada data-data yang sifatnya, misalnya ada data yang sifatnya kuantitatif gitu ya, itu nanti Nggih. mungkin saran ini ya saran bisa di di mungkin di apa itu namanya eh, tran- bukan ditransformasi, ditampilkan ya, ditampilkan entah itu dalam bentuk grafik, entah itu nanti diekstrapolasikan ke dalam
skor atau yang lainnya. Coba nanti baca-baca lagi mengenai olah data untuk penelitian kualitatif ya. Baik Itu ya Ibu. Mbak. Oke, Baik, terima baik. kasih. Ya. Ya, oke. Jadi data utamanya itu nanti diperoleh dari wawancara ya Mbak ya. Nggih. Kemudian, oke, nanti disiapkan betul ya pertanyaan-pertanyaan yang mau ditujukan ke responden. Kemudian respondennya itu siapa saja, tolong diperhatikan. Kemudian data dukungnya, ada data dukungnya nggak? Data pendukungnya, Pak? Ada nggak? Atau hanya data primer saja yang mau ditampilkan? Kalau dari data pendukung itu saya memang mengambilnya dari hasil penilaian CSA, kemudian dari dokumentasi yang ada di sekolah, kemudian dari dokumen-dokumen penunjang lainnya ya. Seperti itu. Ya, oke, berarti ada data utama, data pendukung, ya, oke. Analisis datanya ada, ya. Oke, sementara dari saya itu dulu. Ya, cukup dari saya ya. Nanti minta tolong latar belakang diperbaiki, diurutkan gitu ya. Mungkin dari yang global dulu ke yang lokal atau mau dibalik lokal ke global juga boleh. Tapi intinya ada uraian mendalam mengenai penelitian ini terkait dengan adiwiyata ini. Baik Kemudian Ibu. olah data, metode dan olah data ditulis dengan jelas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik Oke, Ibu. Terima oke, kasih. Terima kasih baik. atas. Iya, sama-sama. Untuk berikutnya ada Prof. Hartuti, J. Atau J. Saya dulu. Atau J. J, monggo, Prof. J. teman saya. Iya. Ya. Mohon maaf saya duluan, Pak Fuad. Belakangan ini karena kiak-kiuk waktunya. Ini sudah saya catat, Mbak Tri ya di sini. Maaf tulisannya agak berantakan, jempol saya itu agak sakit, jadi tulisannya nggak bisa rapi. Enggak, buatan apa-apa. Ini ya, jadi memang betul. Jadi itu bukan faktor penghambat dan penggerak, tapi pendorong. Oke. Itu istilah yang faktor pendorong dan penghambat. Oke, siap. Saya untuk ingat. Nah, kemudian di kajian di tinjauan pustaka itu bukan tinjauan, biasanya tinjauan pustaka atau tinjauan pustaka ya. Di sini kan di sini judulnya bukan tinjauan pustaka, tapi apa? Telaah gitu. Oh iya, di sini telaah ya. Telaah. Di sini itu antara judul dan di belakang di sini beda itu. Telaah pustaka itu memang kajian pustaka.
Ya, tiga Ya, apa, Mbak? 3 alurnya itu terdiri dari reduksi data. Nah, di mana reduksi data itu nanti data akan diorganisasi menjadi faktor penghambat dan faktor pendorongnya. Kemudian nanti juga dimasukkan analisis SWOT-nya, dibedakan antara S-nya mana, W-nya mana, O-nya mana, dan T-nya Itu mana. dibuat enggak bisa ya, semacam Oh, tabel begitu nih, Pak. diagram atau tabel atau apa itu biar kita paham cara Oh, mereduksinya itu bagaimana sih? J. Yang dimaksud Belum. mereduksi itu apa, Mbak, caranya? Mereduksi itu mengelompokkan. Jadi mengelompokkan data itu ke dalam informasi yang kita inginkan. Seperti itu. Berarti ada 3 ya, mereduksi, Mereduksi, kemudian setelah direduksi disajikan datanya, kemudian setelah itu penarikan kesimpulan. nah itu nanti dibuat alurnya saja ya, biar Oke. lebih mudah dipahami. Kemudian dari itu baru dimasukkan ke SWOT gitu. Oke. Oke. Tapi saya sepakat juga dengan Prof. Hartuti bahwa untuk di latar belakang itu belum memunculkan faktor penghambat ataupun pendorong ya. Ya nanti temuannya apa kalau sudah ditampilkan di situ kan sudah nggak jadi temuan. Ya, siap, Ya. Bapak. Oke, saya kira dari saya itu saja Bu Kasyati ya. Tadi nanti ditambahkan ya Mbak yang materi Bapak, dan siap. instrumen penilaian ya. Siap Bapak. Matur nuwun Bapak. Ya sampun Mbak Fuad, sampun dia Pak Fuad. Oke, baik. Sesi kedua dari seminar proposal ini sudah kita lewati. Kita masuk ke sesi ketiga atau ya kita masuk ke sesi ketiga ya untuk mengevaluasi dari pelaksanaan seminar proposal ini. Mungkin Mbak Trihandayani boleh keluar ruang sebentar, kami berdiskusi dulu sebentar saja ya. Ibu, siap. Ye, ye.